Woi, buka mata lo lebar-lebar, bos. Jangan jadi kaum santai yang cuma nelan cerita apa adanya tanpa pakai logika teknik. Sebagai contoh, lu pikir Nabi Sulaiman itu cuma raja yang duduk manis di kursi emas sambil baca puisi doang? Kagak, men. Analisa gua, dia itu aslinya CEO teknologi global pertama yang main di level logika materi terkecil, olahan logam tingkat tinggi, dan pengawasan global. Pas orang lain masih ribet belajar bikin api pakai batu, dia udah canggih banget. Jawabannya bisa lo lihat dari kasus Singgasana Ratu Balkis yang menurut gue adalah pemindahan materi kilat. Analisa teknisnya ini melibatkan rumus kesetaraan energi E-KIC-MC2 untuk memindahkan benda seberat ratusan kilogram dalam sekejap mata sekitar 0,1 detik. Dibutuhkan konversi materi menjadi gelombang elektromagnetik dengan frekuensi sangat tinggi. Orang yang punya ilmu dari Kitabullah sanggup melakukan proses dematerialisasi dan rematerialisasi ini tanpa kehilangan satu atom pun. Di zaman Nabi Sulaiman, Kitabullah bukan sekadar bacaan ritual, tapi berfungsi sebagai source code alam semesta. Sistem ini turun secara estafet sebagai edukasi peradaban. Dimulai dari Nabi Musa dengan Taurat sebagai hukum dasar materi, lalu diupdate ke Nabi Daud dengan Zabur yang membawa teknologi bioakustik, frekuensi suara. Puncaknya di tangan Nabi Sulaiman, semua sistem itu diintegrasikan menjadi sistem operasi spiritual yang menghubungkan kehendak manusia dengan hukum fisika tertinggi di bawah izin sang pencipta. Hubungannya dengan Kitabullah itu apa? Ini intinya, men. Kitabullah itu adalah manual book pengoperasian alam semesta. Analisa gue, ilmu ini adalah kemampuan membaca algoritma penciptaan. Orang berilmu ini meretas koordinat bendanya langsung lewat sistem inti alam semesta. Kalau jin ifrit itu kayak orang yang mau mindahin data dengan angkut harddisknya pakai pesawat. Lambat. Orang yang punya ilmu Kitabullah itu kayak programmer senior yang tinggal ketik perintah copy paste di sistem pusat lewat informasi kuantum. Sebagai bukti tambahan, coba lo lihat istananya. Lantai kristal yang bikin Ratu Balkis nyingsingkan kain gara-gara dikira air itu bukan kaca murah, bos. Analisa gue, itu adalah kristal padat dengan tingkat bening sempurna yang menggunakan prinsip optik geometris. Dengan indeks bias yang dikalibrasi sedemikian rupa terhadap cahaya matahari, lantai tersebut menciptakan ilusi kedalaman air. Refraksi total. Dia juga punya akses ke lembah tembaga cair dengan sistem pipa tahan panas yang sanggup menahan suhu leleh tembaga di atas 1085 derajat Celcius, men. Nyambung ke soal komunikasi, Nabi Sulaiman juga master dalam olahan suara. Contohnya, lo pikir ngobrol sama semut itu cuma khayalan? Gua lihat dia bisa nerjemahin sinyal getaran semut yang berada pada frekuensi infrasonik di bawah 20 Hz. Secara matematis, beliau melakukan transformasi Fourier secara alami di otaknya untuk mengubah gelombang getaran mekanik semut menjadi informasi yang bisa dimengerti manusia. Ditambah lagi, dia memanfaatkan arus udara cepat dengan kecepatan lebih dari 200 km per jam buat logistik militer. Teknik udara yang menakjubkan. Lalu pertanyaannya, gimana dia dapat tenaga sebesar itu? Puncaknya ada pada tenaga kerja jin. Jangan mikir mistis doang, pakai logika kekuatan energi utama. Jawabannya, jin itu dari zat plasma, materi keempat yang terdiri dari partikel bermuatan, ion. Hitungan matematikanya, energi kinetik plasma sangat besar karena suhunya tinggi. Nabi Sulaiman punya kode perintah berupa resonansi akustik yang frekuensinya sinkron dengan frekuensi alami partikel plasma jin, sehingga mereka bisa diperintah layaknya mesin otomatis. Nah, analisa gua berlanjut ke soal keamanan, yaitu sistem pantauan jin pengintai.
Jawabannya, beliau nempatin jin sebagai sensor yang bergerak pada kecepatan mendekati cahaya 300.000 kilometer per detik. Dengan kecepatan ini, terjadi dilatasi waktu sesuai teori relativitas, memungkinkan mereka memantau seluruh penjuru bumi dalam waktu yang terasa sangat singkat bagi kita. Mereka ngirim sinyal balik ke Nabi Sulaiman lewat kiriman data batin, telepati data yang divalidasi secara instan oleh unit intelijen burung hudhud. Masuk ke soal operasional, ini yang bikin sistemnya menakjubkan. Sistem kerja 24 jam non-stop. Jin itu tidak butuh tidur karena mereka tidak punya metabolisme karbon. Analisa gua, Nabi Sulaiman ngatur mereka pakai sistem otomasi berbasis getaran. Beliau membagi kerja menjadi 3 shift berdurasi 8 jam. Dengan efisiensi kerja 100%, pembangunan yang normalnya butuh 10 tahun bisa selesai dalam hitungan bulan saja. Manajemen paling efisien di dunia. Hasil dari kerja non-stop itu, terciptalah sistem aliran air gurun. Jawabannya, karena dia punya sistem hidrolika tanah dalam. Beliau menggunakan prinsip Bernoulli untuk mengalirkan air dari akuifer bawah tanah yang letaknya ribuan meter di bawah tanah. Dengan menghitung perbedaan tekanan, air dipaksa naik ke permukaan tanpa bantuan listrik. Ini pengairan otomatis berbasis berat air dan tekanan yang bikin gurun jadi lumbung pangan dengan debit air yang stabil setiap detiknya. Dampaknya ke ekonomi, muncullah sistem ekonomi emas yang sangat kuat. Di zaman Sulaiman, emas melimpah sehingga harga-harga tidak gampang naik karena jumlah produksi barang berbanding lurus dengan jumlah emas yang beredar. Contohnya, dia ngelola tambang emas dengan teknik ekstraksi yang tingkat kemurniannya mencapai 99%. Ekonomi dia stabil karena berbasis aset fisik nyata, bukan sekadar angka di atas kertas. Kemakmuran total. Jangan pernah lo anggap mukjizat itu sebagai dongeng yang mustahil. Mukjizat itu sebenarnya adalah sains Tuhan yang belum sanggup dijangkau oleh otak manusia yang malas. Kalau kita gali lebih dalam, setiap kejadian menakjubkan di era Nabi dan Rasulullah itu selaras banget sama akal pikiran kita. Tuhan gak pernah nyuruh kita percaya buta, tapi dia nyuruh kita baca, teliti, dan berpikir. Mukjizat itu bukan buat ngilangin logika, tapi buat nunjukin kalau ada hukum alam yang jauh lebih tinggi yang nunggu buat ditemukan.